Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertalabul ilmi kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang dimana menantikan dan berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini, tepatan di tanggal 13 November 2024 ataupun di 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua bisa bertemu kembali di malam hari ini dan insya Allah nanti akan melanjutkan kembali untuk bedah tajwid juz ke-30 tepatnya di surah Al-Fajr. Dan Bapak Ibu, mangga dipersiapkan untuk alat tulisnya, mushafnya juga, dan mari juga kita luruskan niatnya, mengharapkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa boleh juga untuk share link untuk Zoom-nya ke keluarganya, sahabatnya, orang terdekatnya untuk bisa bergabung di kelas Tahsin Akbar pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan seperti biasa Bapak Ibu, agar kelas ini berjalan dengan kondusif, tertib dan juga lancar, mohon izin Bapak Ibu semua, Jangan ada main-main semua game. selama kelas ini berlangsung, mohon izin saat materi sedang dipaparkan ataupun disampaikan oleh asatid kami, mohon izin untuk semua mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu ataupun di mute terlebih dahulu Bapak Ibu, dan jika nanti ada interaksi boleh dibuka kembali untuk mikrofonnya. Dan jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Dan nanti insya Allah tepat di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga untuk sesi talaki. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta untuk tanya jawab dan juga talakinya, nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti Gesa akan panggil namanya, kemudian akan dipersilakan untuk tanya jawab ataupun talaki secara satu persatu, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran juga untuk kajian pada malam hari ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Biasakan sapa kembali. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gesa. Kaifaluk Ustadz? Alhamdulillah nabi khair. Alhamdulillah bi khair. Baik, sepertinya Ustadz Salman sudah siap untuk melanjutkan materi pekan lalu ya Ustadz ya. Masih di surah Al-Fajr Ustadz, benar? Iya, betul. Baik. Kalau begitu kepada Ustadz Salman, Gesa persilakan. Baik, syukron Kang Gesa atas waktunya. Afwan. Baik, sebelum dimulai saya minta maaf ya karena telat ya di jadwal. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar untuk malam ini insyaallah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal khair wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabih.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasti atas rahmat, atas nikmat, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu daripada ketakwaan. Bentuk ketakwaan adalah ketika kita menuntut ilmu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, ya, ketika disebut kata-kata orang yang beriman, ya. Kemudian disebut di sana bahwa orang yang berilmu itu yang akan dinaikkan derajatnya. Utul ilma darajat, ya. Di sana Allah sampaikan, maka orang-orang yang berilmu Allah naikkan derajatnya ketika ilmu itu sudah ada pada dirinya, seperti itu, ya. Untuk malam ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita, ya. Di kelas akbar ini kita akan sama-sama mengupas daripada satu dari beberapa ayat, ya, yang tercantum di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar Al-Quran surah apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Di pertemuan sebelumnya Ana tidak bisa hadir, ya, tidak bisa menemani teman-teman, tapi alhamdulillah mendapatkan informasi dari yang mengisi Ustaz Ari langsung, ya, Masya Allah. Teman-teman tetap hadir, tetap bisa mengikuti kelas, Masya Allah, dengan semangat, ya, seperti itu. Nah, coba kita tes dulu. Masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya sudah sampai ayat berapa? Ini jangan-jangan ayatnya saja lupa nih. Ingat nggak? Ayat berapa? 5. Hafizalika qasamul lidzil hijr. Masya Allah, ya. Berarti sekarang kita lanjut ayat berapa? Ayat 6. Ya, insya Allah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ayat yang berikutnya, kita menambah ayatnya, ada baiknya untuk sekarang kita murojaah dulu. Ya, murojaahnya kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-5 berarti. Nah, nanti baru ayat ke-6-nya kita diskusikan bersama, seperti itu, ya. Nah, ini teman-teman yang hadir, ya, boleh menyampaikan lewat kolom chat, ya, namanya, kemudian kota asalnya, salam-salam dari kota asalnya. Itu boleh, ya. Siapa tahu nih ada yang dari Mekah, ya, atau dari luar negeri atau dari luar apa, ya. Seperti itu, ya. Nanti boleh disampaikan, misalkan Ustadz, Ana dari Mekah, ya, salam-salam dari Mekah, mungkin seperti itu, ya. Siapa tahu, kita tidak tahu, ya. Boleh. Baik, kita mulai dari ta'awudz, ya, kemudian nanti kita akan baca basmalah. Ini tampilannya sudah ada di layar teman-teman? Ada. Baik, alhamdulillah, ya. Berarti sudah jelas. Nanti kalau misalkan ada kendala suara atau putus-putus atau mungkin nanti ada gambar yang tidak kelihatan, itu boleh, ya, boleh disampaikan supaya efektif nanti pembelajarannya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Lagi, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Ta'awudz, hati-hati jangan ketukar hurufnya antara huruf zai dengan huruf zal, ya. Ustadz, bedanya apa huruf zal dengan huruf zai? Coba ada yang tahu bedanya? Huruf zai makhrajnya di mana? Huruf zai. Ujung lidah. Huruf zai makhrajnya ada di Ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian bawah. Kalau huruf zal itu ujung lidah mengarah ke Dari atas. mengarah ke
Gigi seri atas. mengarah ke ujung gigi seri Atas. atas. Ya, jadi beda. Dan sifatnya juga berbeda. Ada namanya makhorijul huruf, ada yang namanya sifatul huruf. huruf. Nah, ini yang teman-teman yang sudah tahu saja boleh menjawab. Mungkin kalau misalkan ada yang belum paham boleh disimak ya. Makhorijul huruf kita berbicara tentang apa? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluar. Kalau sifatul huruf ada namanya makhrij. Makhrij. Kemudian ada sifat huruf. Nah, kalau makhrij kita bicara tentang tempat keluarnya huruf. Kalau sifatul huruf kita berbicara tentang Sifat Suara huruf. hak dan mustahak huruf. gimana? Sifatnya huruf. Sifatnya, iya betul, sifatnya kita bicara tentang sifatnya huruf. Sifat huruf adalah kita bicara tentang sifatnya huruf. Nah, sifatnya huruf itu maksudnya apa? Karakter bunyi huruf. Oke, boleh karakter setiap huruf. Bagus. Tebal tipisnya huruf. Tebal Tebal tipisnya. tipisnya huruf. Betul. Ada lagi versi yang lain? Apa? Dan mustahaknya huruf. Hak dan mustahaknya huruf. Betul. Ada lagi? Cukup? Sifat hamas dan jahar. Hamas dan jahar sudah langsung disebutkan. Oke. Nah, saya kasih kuncinya ya. Ketika kita bicara tentang makhorijul huruf, berarti kita bicara di mana huruf itu dikeluarkan. Di mana? Nah, baru kita sebutkan. Kalau kita bicara tentang sifatul huruf, maka kita bicara bagaimana huruf tersebut Keluar. Nah, itu ya, simpel. Ya, jadi nggak usah kita sebutin dulu hamasnya ya. Jadi yang saya minta itu, kalau kita bicara makhraj, kita bicara di mana. Kalau kita bicara sifat, berarti kita bicara tentang bagaimana. Nah, ya 5W 1H. Nah, itu ya. Bagaimana dia keluar? Di mana tempatnya keluar? Ya, siapa yang mengeluarkan? Nah, ya. Betul nggak? Betul ya? Kalau ditanya siapa yang mengeluarkan huruf? Siapa? Yang ngaji. Yang baca, betul. Yang ngaji yang pasti mengeluarkan huruf. Di mana tempat keluarnya huruf? Baru kita jawab makhrajnya. Bagaimana keluarnya huruf? Kita jawab sifatnya. Kapan keluarnya huruf? Sifatnya. Kapan? Huruf itu sendiri. Ya ketika diucapkan. Kapan huruf itu dikeluarkan? Pada saat dibaca. Betul. Pada saat ada orang yang mengucapkan, ya. Nah, seperti itu. Ya, kita harus paham tentang itu. Jadi secara simpel, kalau makhraj itu di mana? Kalau sifat itu bagaimana? Jadi bisa bedakan ya, minimal walaupun belum tahu teorinya, suaranya kita bedakan. Kalau zai itu suaranya banyak getarnya ya. Zai. Kalau zal dia ada getarnya. Ya, dia ada getarnya. Cuman, nah ini ada cumannya, ya. Dia ada getarnya, cuman dia tidak setebal, tidak sekuat huruf zai. Tidak sekuat huruf zai. Id. Nah, ya. Itu ta'awud, baru ta'awud ya. Nah, diharapkan nanti di pertemuan berikutnya ta'awudnya sudah tepat ya. Seperti itu. Baik, kita ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hati-hati ya. Ada yang namanya itu itmamul harokat atau kesempurnaan dalam. Nah, ini ada yang ya Afwan di Suara. mute dulu ya kalau memang lagi rame di tempat teman-teman, boleh di mute dulu supaya suara anaknya kedengar ke yang lain ya, supaya tidak di-cut suaranya. Baik. Ketika kita mengucapkan harokat ya, itu pastikan harokatnya sempurna. Contoh, a'udzu ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan a'udzubillah, tidak. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman mau meraktekkan ulang itu boleh di mute ya, tapi kecuali kalau Ana minta ya, supaya tidak putus ya, afwan ini. Baik, saya ulangi. Kalau harokat disempurnakan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi jangan sampai kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak jelas itu kasroh, fathah ataupun dhammah. Ustadz, kok repot-repot banget Ustadz? Harus mengucapkan huruf harus jelas seperti itu, kan pegel ya. A'udzu billahi minasy. Nah, ketika kita melatih untuk sekarang, karena kita adalah prosesnya tarbiyah, kita latihan seperti itu ya, tidak masalah. Ya, tapi nanti ketika kita sudah lama ya, sudah terbiasa, maka hilangkan ya. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan. Misalkan kita sudah lunak ya, sudah terlatih atau sudah fleksibel ya, rahangnya sudah fleksibel seperti itu. Ini deh. Nah, jadi boleh nanti dibaca senatural mungkin. Jadi tidak usah a'udzu, tidak ya. Tapi untuk latihan sekarang dijelaskan. Kalau fathah dibuka, kalau kasroh rahangnya diturunkan, kalau dhamma apa? Dimonyongkan. Ya, betul. Kalau dhamma dimonyongkan. Au itu dhammah. Ya, baik kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di lafaz basmalah, kira-kira teman-teman ada yang belum paham? Ada nggak kira-kira yang belum paham tentang kaidah tajwidnya? Lumayan. Lumayan. Lumayan apa ini? Lumayan paham atau lumayan belum paham? Lumayan belum paham. Nah, contoh. Ini him dibaca panjang. Nama hukumnya apa? Ada arid disukun. Mad arid lisukun itu disebabkan karena ada mad tabi'i, kemudian setelahnya ada huruf yang sukun karena waqaf. Ya. Ini mim seharusnya dibaca mi. Karena kita waqaf di sini, jadi tidak dibaca mi. Harokatnya diubah menjadi sukun. Nah, karena ini sudah berubah menjadi sukun, sebelumnya ada mad tabi'i, kasroh bertemu dengan huruf ya, sukun, maka dia dibaca panjang ya. Him. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjut ayat pertama ya. Kita tidak sempat membahas ya. Ayat pertama. Wal fajr. Silakan. Wal Fajr. Baik. Walayalin ashar. Nah, saya masih mendengar ada yang asar, bukan asar ya, tapi ash. Nah, ini huruf shin. Ya, huruf shin. Huruf shin itu punya sifat yang namanya tafashi. Ya, tafashi. Ada nama sifatnya tafashi. Tafashi itu apa, Ustadz?
kalau kita bisa melihat angin yang keluar dari mulut kita, maka radiusnya itu lebar. Ya, lebar. Tapi kalau kita mengucapkan huruf sin, baik, sebentar ya, di mute dulu yang lagi ngulang-ngulang. Kalau kita mengucapkan huruf sin yang tidak ada titiknya, tapi ada rigi-riginya, maka kalau kita bisa melihat udara yang keluar itu dia lurus. Kedengar suara saya kedengar tadi? Lumayan. Ya. Seperti itu. Itu huruf apa? Huruf sin. Ya. Ada huruf sin. Ya, itu huruf sin. Jadi dibedakan, ya, dibedakan. Kalau ada titik tiganya, suara anginnya itu melebar. Ya, kita ulangi ya. Walayalin ashr. Walayalin asyr. Baik. Ainnya ditekan ya. Walayalin ashr. Walayalin asyr. Sekarang ayat 3. Wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yasr. Wal-laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Lagi ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baik. Kemarin ketika bersama Ustadz Ari, sempat membahas kata hijr? Ya. Itu ro-nya dibaca tipis atau dibaca tebal? Tipis. Dibaca tebal atau dibaca tipis? Dibaca tipis. Ini masih ada mazhabnya ya, masih ada mazhabnya nih, masih ada tebal, masih ada tipis nih, tidak kompak ini. Tipis atau tebal? Tebal. Tipis agak tebal. Tebal. Tipis agak tebal. Sudah bertambah mazhab baru, rada tebal. Ada tipis, ada rada tebal, ada tebal. Tebal. Tipis. Tipis. Baik. Nanti silakan ya, nanti ada video ulangnya, silakan dicek ya. Silakan dicek, nanti dicatat lagi, ya, dicatat lagi. Bacanya di tafkhim atau di tarqiqan, ya, atau ditipiskan. Nggak ada agak tebal ya, nggak ada fauqo tarqiq, ya, nggak ada fauqo tarqiq. Yang adanya tafkhim atau tarqiq, ya. Jadi nggak ada di atas tipis sedikit, nggak ada ya. Adanya tebal sama tipis saja. Baik. Kita lanjut ayat ke-6 sekarang ya. Kita lanjut ke ayat 6. Sebelum kita diskusi, kita bacakan dulu ya. Usahakan bagaimanapun caranya mirip-miripin. Ya. Karena kenapa Ustadz kok seperti itu? Karena ketika kita belajar itu pertama kita mendengar, kemudian kita praktekkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita praktekkan, guru yang mendengarkan. Ya. Jadi sekarang giliran ana yang memperdengarkan, teman-teman dengarkan kemudian praktekkan. Seperti itu ya. Nah, nanti ada waktunya, nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk membaca. Nah, kemudian ana yang akan memperhatikan. Nah, sekarang perhatikan betul-betul, simak betul-betul, usahakan semirip-mirip mungkin bacanya ya. Nah, ya. Hati-hati panjang pendeknya. Ya, huruf-hurufnya jangan sampai ketukar ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Silakan.
Alam taro kaifa fa'ala Baik. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini nama hurufnya huruf apa? Hamzah koto. Hamzah koto. Hamzah terbagi menjadi dua. Ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Hamzah koto atau hamzah wasol yang ini? Hamzah koto. Hah? Hamzah Hamzah koto. koto. Hamzah koto. Ini masih berbeda pendapat ya. Nah, ini para ulamanya masih berbeda pendapat ini. Wah, ada yang koto, ada yang wasol. Yang mana? Wasol atau koto? Koto. Koto. Hanya dua ya, hanya wasol atau koto. Jangan kosol ya. Koto. Jangan kosol. Ada koto dan wasol gitu ya. Koto. Pertama, kalau ada hamzah wasol, ya, kalau ada hamzah wasol, biasanya apa? Lam kamriyah. Ya. Ya dibaca. Apa lagi? Waslin nabda biha alam kamriyah. Lam syamsiyah. Bukan itu lam kamriyah. Apa? Kalau hamzah koto, kenapa? Kalau hamzah wasol, kenapa? Ada yang tahu? Hamzah koto berdiri sendiri. Hamzah wasol sambung. Kalau hamzah wasol? Sambung. Sambung. Oke, boleh. Itu simpelnya. Kalau hamzah koto, dia bisa diucapkan ya, dia langsung. Ya. Walladzina amanu. Nah, itu hamzah wasal, hamzah koto. Hamzah wasol. Hah? Asal koto. Ini walladzina amanu. Akan bisa dibaca tuh. Iya, koto. Dibaca. Oke, baik ya. Teman-teman mungkin masih bingung ya antara hamzah koto dan hamzah wasol. Berarti nanti boleh ya. Ini saran mungkin nanti insyaallah ya, nanti kita akan sediakan di kelas hari Ahad ya. Mungkin nggak tahu waktunya kapan nanti, antara hamzah wasol dan hamzah koto. Ya, baik. Ini huruf hamzah ya. Nah, sekarang kita hamzah dulu ya supaya teman-teman nggak bingung hamzah koto, hamzah wasol ya. Tapi hamzah wasol tahu? Hamzah wasol? Tahu. Nah, tahu ya, bentuknya tahu ya. Nah, baik. Ini hamzah. Ketika hamzah diucapkan tidak sampai mengikuti huruf setelahnya. Apalagi huruf setelahnya tebal. Contoh ya. Misalkan kita ingin mengucapkan Allah, ya. Karena lamnya tebal, alifnya, hamzanya ikut-ikutan tebal. Allah, misalkan. Qul huwallahu ahad. Allah. Nah, kenapa saya sampaikan ketika kita mengucapkan Allah, maka harokatnya tidak jelas. Dia fathah, dia dhammah, atau apa? Karena Allah tidak ada. Maka kita jelaskan. Coba semuanya. Tuh, ya. Betul. Setelahnya ada huruf lam. Kebetulan lamnya adalah lam tipis, ya. Jadi mudah diucapkan. Alam. Coba semuanya. Alam. Lamnya jangan alam. Baik, ya. Alam. Saya kasih satu trik ya, buat mengecek tebal tipis huruf. Ketika kita mengucapkan salam,
Assalamualaikum. A-nya kita baca Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Yang mana? Assalamualaikum. Ya. Kedua. Betul. Teman-teman sudah fasih mengucapkan hamzah ketika di kalimat Assalamualaikum. Tapi kenapa ketika membaca sering kali tebal? A'udzu bil Nah, itu hati-hati. Ya. Baik, lanjut. Ada huruf lam. Huruf lam itu dia bisa menjadi dua kondisi. Dia bisa menjadi tafkhim, dia bisa menjadi tarqiq. Syarat huruf lam ketika menjadi tafkhim adalah ketika iya, betul. Pada lafaz jalalah atau pada lafaz kata Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap lafaz Allah lamnya dibaca tebal? Tidak. Nah, tidak. Ternyata masih ada syarat lagi. Ya. Syaratnya boleh dibaca tebal asalkan, nih ada asalnya. Asalkan sebelum kata Allah harokatnya harus fathah atau Doma. Atau Ustaz, kalau kasro gimana Ustaz? Berarti kalau kasro dibaca apa? Baca tipis. Bismillah. Jadi jangan coba-coba ya nanti Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Jangan. Tapi kita baca tarqiq. Kita baca tipis. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ada huruf mim. Mim ketika bertemu dengan huruf ta hukumnya adalah Izhar syafawi. ya, betul. Hukumnya adalah izhar syafawi. Mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah kecuali kecuali apa? Mim dan ba. Betul. Ada huruf mim dan huruf ba. Maka dia beda lagi cara pembacaannya. Ya, tapi kalau mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah, ya, semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dibaca jelas mimnya. Alam, ya. Jadi, dan sempurnanya huruf mim ketika kedua bibir rapat. Alam. Kenapa Ustaz harus rapat? Karena makhrajnya di sana. Ya, karena makhrajnya di sana. Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, ada huruf mim. Coba kalau ada yang bisa mengucapkan huruf mim tanpa dirapatkan kedua bibirnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya kalau ketika mimnya tidak rapat bibirnya, itu berarti bacaannya berbeda. Hukumnya berbeda. Dia tidak dibaca jelas berarti. Karena huruf yang jelas itu adalah huruf yang sempurna diucapkan. Nah, ya. Adalah huruf yang sempurna diucapkan. Jadi jangan baca alam taro, harus jelas. Alam taro kai alam taro. Nah, gitu ya. Baik. Jadi ini hukumnya tadi apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi, betul. Jadi huruf izhar syafawi ada berapa? 28 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Oke. Wah, keren jawabannya. Ada lagi jawaban lain? 26. Huruf izhar syafawi hanya ada 26. ada yang jawab 6 ini. Gimana ini? 26. 26. Berarti kalau huruf izhar syafawi ada 26, kalau ditambah ba sama ma huruf ba sama mim berarti
Delapan. 28. Berarti huruf hijaiyah ada berapa? 28. 28 ditulis, 29 disebut. Oke, 28 ditulis, 29 disebut. Baik. 29 disebut. Berarti huruf alif disebut? Alif, ya. Ya, coba. Huruf alif gimana suaranya? Alif nggak ada. Nah, berarti gimana? Kalau tidak pakai Alif nggak ada harokat. tidak pakai harakat. Alif Nah, kalau tidak tadi pakai kan harakat. katanya kalau 29 hurufnya disebut. Kalau 28 tertulis. Berarti huruf alif juga tersebut. Nah, bagaimana huruf alif disebut? Alif gitu. Kalau berdiri sendiri Ustaz. Berdiri sendiri tidak pakai harakat. Ya. Nah. huruf lam. Betul ya. Nanti boleh ya dicari referensinya mandiri boleh. Tapi saya kasih satu dalil yang diucapkan oleh seorang ulama namanya Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid. Beliau mengatakan wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Jumlah huruf hijaiyah ada 29 bilam tirai, tanpa ada bantahan, tanpa ada kesalahan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang Ustadz, Ana pernah belajar ada 28 Ustadz. Nah, Ana belajar pernah ada yang 30 Ustadz. Nah, coba nanti boleh dicari. Kenapa Imam At-Tibi mengucapkan 29? Ya, berarti huruf apa yang ditambah? Huruf apa yang dikurangi? Nanti boleh ya. Materi ini sudah pernah saya sampaikan ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, nanti boleh dimurojaah lagi ya. Jadi intinya tadi saya bahas yang mana ya? Sampai lupa tadi. Nah, huruf izhar syafawi. Ya. Izhar syafawi ada berapa? Ada? Iya, kecuali mim dan 27 berarti. Nah, semua jawabannya betul. Tapi yang tepat huruf izhar syafawi hurufnya hanya ada satu. Ya. Kenapa Ustadz? Kok satu? Yang dibaca izhar syafawi yang mana? Oh iya. Mim. Alifnya. Mim saja. Mim dan ta. Mim saja ya. Hanya mim saja ya. Ya, hanya mim saja. Tak kalau dibaca izhar apakah sebutannya izhar syafawi? Enggak. Tak saja. Nah, jadi huruf izhar syafawi ada berapa? Satu. Ada satu ya. Tapi yang menyebabkan dibaca izhar syafawi ada 20. 27. Itu tadi ya, pokoknya nanti boleh 26 atau 27 ya, seperti itu. Pokoknya sisa daripada mim dan Ba. taz. Keren ya. Alam taro kai. Nah, ini ro berharokat fathah, ro-nya dibaca tafkhim atau tarqiq. Tafkhim. Boleh tahu nih. Ro kalau dibaca tafkhim syaratnya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Boleh disebutin yang tahu? Ro berharokat fathah. Ya. Ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Ro sukun menghadapi huruf tebal. Betul. Ro sukun. Ro sukun. Sukun. Ro sukun. Oke. Bertiga ya. Nah, seharusnya ada 7. Baik. Jawabannya betul. Harusnya ada 7, tapi yang lebih tepat ada 10. Itu ya. Yang lebih tepat ada 10. Kok 10 Ustadz? Saya sebutin. Nanti aja ya, nanti aja. Intinya di antara yang 10 itu kalau ada ro berharokat fathah atau ro berharokat dhamma, dia selalu dibaca tebal. Ustadz, kalau bilang tebal sama tipis masih susah Ustadz mengucapkannya. Yang saya maksud bukan itu. Kenapa saya bahas ro harus tebal? Jangan sampai ro ini terbaca alam tara kaifa fa alam tara kaif. Ya, saya masih ada sering mendengar ada yang membaca seperti itu.
Alam tara, tara, tara. Nah, bukan tara, tapi taro. Ya, alam taro. Kalau kita mengucapkan ro, apa itu pasti otomatis dia menjadi tebal. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada, ya. Bukan rah, ya. Ustaz, tapi saya pernah dengar ada yang membaca ra. Itu ada, tapi bukan di riwayat Imam Hafs an Asim. Itu di riwayat yang lain. Sekarang kita belajar riwayat ini dulu ya. Satu-satu. Baik. Alam tara kaifa fa. Di sini ada ya sukun sebelumnya fathah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah Harflin. Harflin. Ada yang jawab matobi'i tadi ya, Masya Allah. Kalau tobi Kenapa dibaca matobi'i? Enggak. bukan lin itu. lin matlin. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah itu disebut dengan lin. Nah, kenapa disebut lin? Kenapa? Dia panjang 2 harakat. Bisa lebih. Nah, ya sukun sebelumnya fathah. Dia panjang, Ustadz, lebih dari 1 harokat, 2 harokat lah, gitu ya. Kemudian sebelumnya fathah, Ustadz, betul, karena kita sudah tentuin tadi ya. Nah, kemudian pertanyaannya, yang menyebutkan ini dibaca lin siapa? Rumusnya. Enggak tahu. Nama Ustadz gitu ya. Allahu alam. Jazari Ustaz. Masya Allah, keren. Tadi siapa yang jawab tadi? Ibu siapa tadi? Ibu Erni Ustaz. Masya Allah, Ibu Erni ya. Semoga Allah memberkahi ya. Betul. Ya, Imam Ibnul Jazari rahimahullah menyebutkan di dalam matanya wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Ya. Kalau ada huruf ya sukun atau waw sukun sebelumnya ada fathah, maka dia dibaca lin. Lin itu maksudnya gimana Ustadz? Lin itu apa ya? Lembut. Lin itu kalau kita bilang itu slow gitu ya, santai. Lembut. Ya. Lembut boleh, pelan gitu ya. Jadi tidak dibacanya tuh tidak menghentak ya, tidak menghentak. Contoh, alam tara kaifa tidak kai tapi alam tara kai ya. Alam tara kaifa fa. Lin namanya. Ya, perlahan, ucapnya perlahan. Baik. Nah, di sini ada huruf fa, ada huruf fa. Ini mohon maaf, ya, mohon maaf. Jangan sampai huruf fa-nya menjadi huruf P. Ya. Alam taro kaifa fa'ala. Ya. Harus jelas. Ya, harus jelas. Makhraj huruf fa ada di mana? Di atas bertemu bibir bawah. Bibir pertemuan kedua bibir. Atas bertemu bibir bawah. Pertemuan Yang bawah bibir. Iya. Bibir Ustaz itu bibir. Baik, sebentar. Maju lebih maju. Tadi ada yang menyebutkan Ustaz, makhraj huruf fa itu ada di pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Salah. Coba ucapin. Gimana itu? Seri atas, bibir bawah. Gigi seri Gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian basa-basa. Bibir bawah. Betul. Nah, ya. Jadi pertemuannya adalah Bibir atas sama bibir bawah. Bibir bawah bagian dalam yang basah dan ujung gigi seri atas. Masya Allah, itu lengkap sekali ya. Bagian bibir bawah yang basah. Itu sudah dijelasin. Yang basah. Berarti kalau yang basah di dalam, di luar. di dalam bagian dalam. Dalam, ya, di dalam.
disebut di dalam matanya, ya, disebut itu adalah batonis syafah. Apa? Batonis syafah. Baton itu artinya adalah mengandung. Ya, artinya itu adalah mengandung. Kalau mengandung di mana? Dalam perut. Di dalam perut, ya. Kalau mengandung itu di dalam perut. Coba saya cek dulu ya. Kalau mengandung itu pasti di perut. Nah, berarti disebut perut bibir bawah. Ya. Jadi makhraj huruf fa itu ada di perut bibir bawah. Nah, yang dalam bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Coba semuanya ucapin af. Baik. Sekali lagi. Ketika teman-teman mengucapkan huruf fa, yang nyamperin bibir bawah atau gigi atas? Gigi atas. Bibir bawah. Bibir bawah. Bibir bawah. Gigi atas. Bibir bawah yang nyamperin gigi atas. Bibir bawah yang nyamperin Pak Ustaz. Oke, Dua-duanya. coba nih kelihatan? Ya, kelihatan. Alam taro kaifa fa. Yang mana yang nyamperin? Bibir bawah. Oke. Tadi ada yang sempat ngucapin Ustadz yang nyamperin gigi atas. Berarti gini. Alam taro kaifa fa. Sulit ya? Hang atas mah nggak bisa digerakin. Ya. Jadi yang nyamperin gigi, yang nyamperin bibir Bawah. Ya. Ustaz, ulang lagi Ustaz. Mana? Ulang lagi Ustaz gitu. Ulang yang mana? Sini meja deh. Ulang contohnya. Nih. Ini ya, contoh ya. Yang nyamperin nanti bibir bawah. Ya. Lam taro kaifa Jadi bibir bawahnya nggak diam. Kalau bibir bawahnya diam gini. Sulit ya. Saya juga mencontohinnya sulit ya. Gitu. Jadi yang gerak itu bibir mana? Bibir mana? Yang gerak apa? Bibir bawah. Bibir bawah. Bibir atas. Bukan bibir atas ya. Kalau bibir atas makin sulit nanti ya kejadiannya. Seperti itu. Itu. Baik. Cukup ya huruf fa ya, paham ya? Jadi huruf fa jangan jadi huruf P. Jangan jadi huruf P. Ya. Itu mah fitnah Ustadz. Gitu ya. Bukan fitnah tapi fitnah, sama aja itu ya. Teh Sipa. Teh Sipa ya, bukan teh Sipa ya, tapi teh Syifa. Ya. Jadi kalau manggil teh Syifa harus benar ya. Jangan teh Syifa tapi teh Syifa gitu ya. Masya Allah. Teh Syifa. Betul. Keren. Nanti ya, manggilnya nanti. Baik, kita lanjut. Berapa menit lagi nih? Sekitar 7 menit lagi ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan boleh. Fa'ala. Nah, ini ada huruf A. Fa'ala. Ya, ada huruf A. Jadi huruf A jadinya. Huruf Ain. Ya, huruf Ain. Pertanyaannya. Huruf Ain itu suaranya lewat hidung atau tidak? Tidak. Baik. Coba sekarang teman-teman pencet hidungnya. Tekan hidungnya. Coba sekarang ucapkan. Coba. Sekarang jujur. Jujur ya. Sekarang jujur. Ada udara yang maksa keluar nggak? Ada. Jangan ditutup lagi hidungnya.
Ada atau tidak? Ada. Ada. Tahannya nafas. Ya. Ada. Ain kan Jafar. Ada itu tadi kata siapa? Ada Ain kan ya. Baik, Jafar. cukup. Kalau ketika mengucapkan huruf ain masih ada udara yang pengen keluar atau suara yang pengen keluar lewat rongga hidung, berarti suaranya nyasar. Apa suaranya Nyasar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya. Ya. Nah, apalagi sampai baik, sebentar. Baik, prakteknya boleh di mute ya kalau mau praktek pribadi. Apalagi sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka makin gak jelas ya. Jadi harus jelas. Huruf ain itu makhrajnya ada di katup epiglotis namanya. Nah, nanti teman-teman boleh searching ya di Google ya, ketik saja katup epiglotis. Iya, Ustaz. Epiglotis. Nah, ini. Nah, nanti ini kalau misalkan teman-teman yang hadir di sini ada yang profesinya sebagai dokter bedah, misalkannya, atau dokter anatomi tubuh manusia, misalkan, nah itu boleh ya, nanti boleh dibagi-bagi ilmunya. Kenapa huruf ain itu bisa mengalir suaranya, padahal makhrajnya itu terjepit? Oh, keren ya, keren sekali Al-Quran ini. Itu ada ilmunya, ya. Ternyata kalau kita melihat katup epiglotis itu, ketika dia nempel, set, dia bisa bergerak, fleksibel. Makanya ketika kita mengucapkan huruf ain, itu dia ada suaranya mengalir. Tapi dia tidak termasuk ke dalam huruf rokhawah. Ya. Akan tetapi dia termasuk ke dalam sifat huruf yang tawasud. Tawasud, ya, antara mengalir dan tertahan. Makhrajnya tertahan, maksudnya nempel. Ya, tapi suaranya mengalir. Nah, ini kerennya. Ya, tapi suaranya mengalir. Nah, ini hanya huruf ain saja. Hanya huruf ain saja. Yang lainnya istimewa huruf ain, ya. Coba ucapin. Nah, ya. Teman-teman rasakan ada suara Nah, itu nanti boleh ya, boleh. Nanti insya Allah teman-teman kalau punya kesempatan bisa belajar bersama di Sobat Ngaji ya. Nah, boleh nanti insya Allah kita akan sama-sama informasinya ada kelas makhrajul huruf, nanti kita sama-sama belajar di sana bagaimana cara pengucapannya ya. Nanti insya Allah itu boleh nanti ditanya-tanya saja sama admin. Tapi kenapa kita harus belajar makhrajul huruf, Ustaz? Kan kalau kita baca saja ya sudahlah gitu ya, tidak mesti harus tepat. Ya, kenapa saya sampaikan? Kenapa kita harus belajar makharijul huruf? Karena yang menyampaikan adalah Imam Jazari, beliau menyampaikan makharijul hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Agar kamu itu fasih dalam mengucapkan, gitu ya. Fasih gimana? Ya benar, huruf ain dibaca ain, huruf hamzah dibaca hamzah, seperti itu ya. Jadi jangan terbalik. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini afwan, ini ada yang membagikan ini ya. Nah, saya kelas dulu. Kalau alamin dibaca alamin, artinya sama enggak? Tidak. Nah, ya, tidak artinya. Kalau alamin artinya apa? Tuhan semesta alam. Ya, Rabbil alamin. Ya, Tuhan semesta alam. Kalau Rabbil Alamin, Tuhan yang apa? Nanti cari artinya ya. Nanti kalau teman-teman tahu artinya, wah itu Masya Allah. Ya, nanti boleh dicari. Kalau Alamin itu adalah semesta alam. Kalau Alamin itu kejahatan. Kejahatan. Ya. Kejahatan. Kehancuran itu alamin ya, alamin. Nah,
Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah, itu artinya kalau dibaca segala puji bagi Allah. bagi Allah yang jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Nah, maka itu kita harus detail dalam mengucapkan huruf. Tapi Ustadz, sekarang saya masih susah Ustadz, karena masih belajar. Beda lagi kisahnya berarti ya. Karena kita masih belajar, berarti itu dimaklumi ya. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama belajarnya. Kita harus berubah. Minimal antara huruf hamzah dan huruf ain kita sudah bisa membedakan ya, seperti itu. Itu huruf ain ya, luar biasa. Satu huruf saja kita lama ya pembahasannya ya. Nah, gitu. Huruf lam sudah bisa, ra tadi sudah disampaikan kalau dia fathah dibaca tebal ya. Nah, ini ada huruf ba. Ada huruf ba kalau bertasydid dia ditahan. Rob harus syiddah, kuat dia ya. Rob. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan fa'ala rabbuka rob. Nah, tidak hanya menempel, harus kuat. Rob, karena dia makhrajnya ada di syafatain. Jadi harus nempel. Rob. Seperti itu ya. Bi'ad. Kenapa dibaca panjang? Mad arid lisuku. Nama hukumnya mad arid lisukun. Karena di sini ada sukun palsu. Yang mana yang palsu? Dal. Yang huruf dal. Betul. Kenapa dal dibaca sukun palsu? Karena kita wakaf di sini. Jadi kalau ada huruf yang berharokat, kemudian setelahnya adalah tempat kita wakaf atau berhenti, maka otomatis dia menjadi sukun ya, menjadi sukun. Nah, kebetulan sebelumnya ada mad tabi'i. Jadi kalau ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf atau sukunnya palsu, nah, maka dia dibaca panjang. Nah, kemudian bi'at. Nah, betul. Di sini ada yang namanya qalqala. Qalqala terbagi menjadi dua. Pertama qalqala kubro. Yang kedua Besar dan kecil. nah, qalqala sughra. Tapi misalkan qalqalahnya kubro, tapi ada tasydidnya, apakah dia tetap disebut kubro? Akbar. Ya, yang disebut akbar, lebih besar dari kubro ya. Nanti kalau ada contohnya kita praktekkan. Ya, ini dibaca qalqalahnya qalqalah apa? Kubro. Qalqalah kubro ya. Wa in yakun fil waqfi kana abyana. Maka kalau ada yang namanya qalqalah di tempat kita berhenti ya atau waqaf, maka lebih jelaskan lagi. Dari apa maksudnya? Dari qalqalah yang sukun. Ya, qalqalah yang sukun saja. Maksudnya adalah ketika ada qalqalah di tengah-tengah kata, ya. Nah, jadi huruf qalqalah kalau di akhir itu lebih jelas. Rabbuka bi'ad. Ya. Seperti itu. Harus lebih jelas ya. Wa in yakun fil waqfi kana abyana. Seperti itu. Nah, baik. Sebelum kita ke sesi pertanyaan atau nanti ada yang sempat talaqi nanti insyaallah coba kita ulangi sama-sama ya. Kita ulangi sama-sama, kita praktekkan dengan tadi yang sudah kita bahas ya. Latihan tadi. Baik. Perhatikan ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ulangi. Alam tara kaifa dong Pak Guru, Ibu Nia. Ini ada yang dulu ya. Saya contohkan dulu, nanti takutnya ada yang tidak terdengar ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Silakan. Alam Baik. Terakhir saya lupa. Di kai ini jangan jadi imalah.
Ya, jangan alam taro kai. Jangan jadi ke ya. Tapi bacanya kai. Nah, di ulumnya itu ka, a, y. Alam taro kaifa Nah, jadi jangan dibaca kei. Nah, tapi dibacanya kai. Kai. Lagi. Stop dulu. Contohkan lagi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Silakan. alam taro kaifa Masya Allah, barakallah fiik. Itu ya untuk malam ini, alhamdulillah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 24:04. Barangkali nanti ada pertanyaan, boleh ya, pertanyaan yang diajukan boleh. Nanti jika masih ada sisa waktu untuk ada sesi talaqi, nanti insya Allah kita akan coba dengarkan bacaan dari teman-teman nanti insya Allah ya. Seperti itu. Nanti kita akan coba bantu untuk mengoreksi apabila ada yang keliru seperti itu ya. Yang Rok Tafim, Pak Ustadz. Ya, gimana? Rok Tafim, yang ada 10 itu bisa dijabarin. Oke, baik. Sebentar, kita dimoderatorin dulu. Gimana ini, Kang Gesa? Langsung saja atau gimana? Baik, Ustadz. Boleh Gesa bantu terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, angkat tangannya ya. Di akun Zoom-nya masing-masing ada fitur raise hand. Boleh gunakan fiturnya untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nanti Gesa panggil namanya, kemudian yang namanya disebutkan, nanti silakan buka mikrofonnya dan kebukakan untuk pertanyaannya. Baik. Sudah ada yang mengangkat tangan di sini, Gesa panggil secara berurutan ya. Yang pertama, Assalamualaikum, ada Ibu Erni. Assalamualaikum, Ibu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gesa, Ustaz Baik. Salman. Ibu Erni dari mana Ibu? Dari Domisilinya? Serang, Banten, Ustaz. Dari Serang, Banten, Masya Allah. Baik Ibu, silakan Ibu Erni untuk pertanyaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz Salman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, baru kebagian nih. Udah 3 pekan pengen nanya. Ini Ustaz, pertanyaannya untuk ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini Ustaz. Kalau kita bacanya waqaf terus, ini termasuk waqaf isyarah bukan Ustaz? Contohnya wal fajr itu Ustaz. Maksudnya gimana? Waqaf apa? Waqaf isyarah. Isyarom. Isyarah. Oh, waqaf isyarah. Itu saja pertanyaannya? Iya Ustaz, cukup. Ya, syukran Ustaz. Baik. Ada lagi? Cukup Ustaz. Ya, yang lain? Baik, mau langsung dijawab Ustaz atau mau ditampung terlebih dahulu? Ditampung dulu sekalian nanti. Ditampung terlebih dahulu ya, baik ya. Tadi sudah Ibu Erni. Baik, selanjutnya untuk penanya berikutnya, Assalamualaikum, ada Ibu Heni Rohaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni Ustaz. di mana Ibu posisinya? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Bandungnya di mana Ibu? Kiara Condong. Kircon, mangga Ibu. Silakan Ibu Heni pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan. Ini kalau ibu-ibu di pengajian, kalau ditanyakan tentang lin, ada yang nyebut lain, ada yang nyebut lin. Yang betul apa Ustaz? Yang betul yang mana? Lin apa lain? Baik, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakillah khairan katsiran. Baik, dua dulu saya jawab. Pertama, bismillah ya. Nanti kalau ada beberapa kesalahan dalam pengucapan, itu boleh dikoreksi ya, teman-teman. Cari lagi nanti jawabannya seperti itu. Pertama, tadi ada yang namanya waqaf isyarah. Kalau kita artikan waqaf ada tempat berhenti, isyarah itu adalah isyarat.
Kalau kita lihat isyaratnya apa kalau di dalam Al-Quran? Ada berapa? Ada berapa isyarat dalam Al-Quran kalau ada tanda waqaf? Ada 14. Nah, nanti teman-teman boleh dicari ya. Ada 14. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan kalau waqaf isyarah itu adalah dia memberikan isyarat tempat yang harus kita berhenti. Jadi diberikan isyarat berhenti di sini loh, seperti itu. Daripada berhenti di tempat lain, berhenti saja di sini. Nah, ya, jadi fungsinya adalah ketika ada yang namanya waqaf isyarah, ya, jadi itu sebagai penunjuk, ya. Kalau mau berhenti di sini boleh, ya, berhenti saja daripada nanti berhenti di tempat yang tidak tepat. Ada namanya waqaf qabih, ya, jelek waqafnya. Contoh, fawailul lil musallin. Sudah saja kita baca tuh, ya. Sudah saja kita nggak baca lagi, tidak baca lagi ayatnya. Maka ketika ada orang yang mendengar, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kacau, ya, repot nanti. Seharusnya kita lanjutkan bacaannya, kita waqaf di sana dan tidak melanjutkan bacaan. Misalkan seperti itu. Nah, ini bisa disebut dengan waqaf yang qabih. Atau misalkan di tengah-tengah kata, misalkan ayatnya yang panjang. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nas. Nah, gitu. Yang seharusnya wan nasoro satu kata, tapi kita berhenti wan nas, ya, karena tidak lagi sanggup. Nah, di sebelum kata wan nas tadi ada tanda isyarat waqaf. Nah, itulah yang dimaksud dengan waqaf isyarat. Nah, tadi yang ditanyakan ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu apakah kalau kita berhenti di setiap ayatnya namanya waqaf isyarat? Ya boleh kalau kita mau berhenti di sana. Karena kalau kita lihat di mushaf Indonesia, para ulama kita memberikan tanda waqafnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Kata para ulama, jadi seolah-olah pengen nyampaikan wal fajr walayalin ashar. Waqaf saja kalau memang mau waqaf seperti itu, ya. Daripada kita waqafnya wal fajri walayal. Nah, jadi nanti maknanya enggak sempurna seperti itu. Nah, itu kenapa di Al-Qur'an Mushaf Indonesia ada tanda waqaf, di Mushaf Al-Qur'an Madinah itu kosong saja. Nah, ya. Seperti itu. Waqaf isyarat adalah tanda waqaf itu. Ya, tapi kalau kita pengen berhenti di per ayatnya itu boleh. Karena salah satu waqaf yang bagus itu, ya, yang diperbolehkan itu adalah ketika di akhir ayat, ya. Walaupun maknanya belum selesai atau artinya belum selesai, ya, kata-katanya belum selesai, tapi kalau kita waqaf itu boleh. Ya, tapi jangan sampai menyelesaikan bacaan. Nah, itu yang repot, ya. Jadi misalkan kita sholat nih, ada yang ikhwan di sini, misalkan bapak-bapaknya, kita baca surah Al-Ma'un, ya. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Ada yang tahu bahasa Arab misalkan. Wah, ternyata sholat itu, orang-orang yang sholat itu celaka. Nah, itu jangan sampai, ya. Padahal ada ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi kalau lin itu penyebutannya layinah atau lin. Nah, Allahu a'lam, ya. Kalau kita lihat dari katanya layyinah itu adalah tambahan, ya, nanti boleh dicek lagi itu tambahan. Kalau lin itu adalah perlahan, ya. Misalkan kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya ya layyinah, ya, atau ya yang ditambah seperti itu, ya. Tapi untuk cari aman karena teks di matan jazarinya itu adalah lin, maka kita ucapkan lin saja seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Itu barangkali. Jazakallah Ustaz. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, syukran Ustaz Salman untuk jawabannya. Masih bisa bertanya Ustaz, ya? Masih ada waktu Boleh. kan? Baik. Selanjutnya Gesa persilakan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Lydia di Padang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Syukran Gesa. Afwan. Ini Ustaz mau nanya, ro ketika fathah itu apa
semua dibaca ro. Bukannya kalau huruf itu kalau fathah ada bunyi A-nya. Gimana? Coba Afwan ulangi, putus-putus. Iya nak sih. Coba. Bacaan itu kan kayak alam torokai kan. Kan dia fathah. Bukankah kalau huruf itu berbaris fathah harus ada bunyi A-nya? Yang mana hurufnya? Huruf apa dulu? Ro. Oh, Kayak huruf ro. alam. Ya kan alam toro kan kayak gitu harus kayak gitu alam toro kayak kan harus kan nggak boleh alam toro kan alam Ya. toro. Nah, kan dia fathah. Kalau fathah tuh bukannya harus ada bunyi A-nya gitu, Ustaz. Heeh. Ya dalam Terus kan ada belajar katanya harus kalau fathah harus ada bunyi A-nya, kasrah I, dhammah U gitu kan. baik. Coba sekarang ucapkan huruf qaf. Hah? Coba sekarang Ibu ucapin huruf qaf berharokat fathah. Ko. Kenapa diucapin ko? Bukan Kak. Iya. Betul. Kenapa? Nah, sama. Huruf ro juga seperti itu. Ya. Jadi ada huruf-huruf yang memang vokalnya itu diucapkan o. Ya, tapi juga ro memang ada yang membaca dengan vokal a. Ya, basira. Ya, tapi itu riwayatnya, ya riwayat bacaannya itu di selain riwayat bacaan Imam Hafs. Ya, nanti di riwayat imam lain ada. Tapi karena kita belajar di riwayat Imam Hafs, maka kita baca ro itu kita tebalkan vokalnya ro. Memang fathah itu adalah kalau bahasa Indonesianya huruf a. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, selain huruf-huruf yang vokalnya diganti. Apa saja huruf-huruf yang vokal jadinya? Vokalnya diganti. Huruf-huruf yang tebal. Contoh, huruf kho diganti. Kemudian huruf so. Kemudian huruf apa? Bo. Kemudian go. Kemudian go. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Itu yang tebal gitu. Harus Gimana? dibaca. Jadi huruf-huruf yang ditebal, huruf-huruf yang tebal aja dibaca ro kayak di o kan gitu. Iya, betul. Cuman dia sebenarnya bukan ro gitu ya, ro bukan. Dia vokalnya hampir ke o. Kenapa saya bilang vokal o? Supaya teman-teman mudah memahami. Sebenarnya dia bukan vokal o, cuman biar mudah difahami saja ro gitu. Sebenarnya dia tidak o banget. Kalau o banget kan ro gitu ya. Dia istilah o itu saya maksudkan adalah untuk bacaannya kalau dibaca tafkhim. Tadi saya sampaikan adalah huruf ro. Ketika huruf ro dibaca tafkhim, vokalnya harus o. Ro, o, bukan re, bukan seperti itu. Itu yang saya maksud tadi ya. Jadi bukan betul-betul mutlak huruf o ya. Bukan seperti ini. Bukan R sama O, ro, bukan. Ya. Alam taro, bukan seperti itu. Ya, tapi vokal O yang saya maksud itu adalah untuk menebalkan hurufnya, untuk menebalkan bunyinya seperti itu. Tapi bukan mutlak O gitu ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallah khair barakallah. Afwan wa barafik. Baik, syukran Ustaz Salman juga Ibu Lydia. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya? Boleh. Baik, satu pertanyaan terakhir. Saya berikan kesempatan kepada Assalamualaikum Ibu Atik Suciati dari Tangerang Selatan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya, kemarin kan kita ada diminta untuk kirim voice note surat Maryam 1-5. Nah itu lanjutannya terus gimana ya? Oh baik Ibu. Untuk pertanyaan mengenai program berarti Ibu ya? Untuk program Makhraj ya? Ya. Baik, Ustaz Salman mohon maaf sebelumnya Gesa mohon infokan terlebih dahulu mengenai kelanjutan untuk kelas Makhrajnya. Baik Ibu Atik, nanti untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan dirinya dan mengirimkan untuk placement testnya, nanti akan informasikan secara personal dari Tes Syifa mengenai kelanjutan dari kelas Makhrajnya. Saat ini untuk voice note-nya sudah dikumpulkan dan sudah dicek oleh Ustadz
ataupun asatid-asatid kami nanti akan segera diinformasikan mengenai kelanjutannya, yang dimana untuk kelasnya sendiri insya Allah akan mulai di tanggal 25 November. Seperti itu Ibu ya. Baik, jazakallah khair. Afwan Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak cukup, Mas. Baik, Terima cukup. kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir saja mungkin Ustadz ya tadi ya. Untuk Ya, boleh. satu pertanyaan terakhir di sini tadi ada akun atas namanya Uminya Atha. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Apakah masih bergabung? Baik, jika tidak ada, Gesa berikan kesempatan terakhir di sini untuk atas nama Bapak atau Ibu Yayah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baik, Ibu di mana lokasinya Ibu? Saya di Bekasi, Pak. Bekasi, baik Bu Yayah. Silakan untuk pertanyaannya Ibu. Saya sih cuma pengen tahu aplikasi dari sifat hurufnya itu gimana ya? Baik, sifat huruf apa Ibu? Contoh aja, huruf apa aja deh yang terserah. Baik. Kayak Betul. gini, misalkan kan ada jahar, ada harokah gitu ya. Terus Betul. ya ada 5 itulah ya, ada. Betul. Ada Ya, 5 baik. ya. Saya izin jawab ya. Sifatul huruf terbagi menjadi 2. Ini saya jawabnya ringkas saja ya, tapi nanti kalau untuk lengkapnya mungkin kita di kelas yang berbeda seperti itu. Sifatul huruf terbagi 2. Pertama ada lazimah, ada aridhah. Kalau lazimah itu yang selalu melekat, kalau yang aridhah itu yang sifat yang kapan-kapan saja, bukan kapan-kapan saja ya, yang sewaktu-waktu saja tibanya. Contoh misalkan. Contohnya yang 5, yang lazim itu apa Ustadz? Pertama ada sifat hamas ya atau jahar. Kemudian ada sifat rokhwa atau nanti lawannya ada sifat syiddah. Di antara mereka berdua ada yang namanya tawassut atau bainiyah. Kemudian sifat yang keempat ya. Yang ketiga berarti ada istifal dan isti'ala. Ada yang keempat, ada yang namanya itbaq dan infitah. Ada yang namanya ismat dan ada idlaq. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Saya kasihkan satu contoh. Misalkan, yang tadi yang saya sebutkan, ada namanya huruf ro. Ro itu dibaca tafkhim. Cuman dia tidak termasuk ke dalam huruf isti'la. Nah, itu namanya sifat. Ya, sifat. Itu namanya sifat. Dia memiliki sifat, cuman ada cara bacanya. Saya sebutkan yang contoh yang lain misalkan. Huruf shad. Huruf shad mau dibaca fathah, mau dibaca kasrah, mau dibaca dhamma, dia tetap dibaca tebal. So, si, su. Nah, itu. Ya. Tapi ada yang namanya huruf ghain. Huruf ghain kalau dia dibaca fathah di harokat fathah dia dibaca tebal. Gho. Dhammah juga tebal. Ghu. Tapi kalau kasroh dia tipis. Li. Nah, itu namanya sifat huruf. Ya, namanya sifat huruf. Nah, nanti setiap huruf itu pasti memiliki sifat huruf yang 5 tadi. Ya, karena dia selalu melekat. Nah, kemudian ada yang namanya sifat aridhah yang sewaktu-waktu saja keluarnya. Contohnya adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5, Ustaz. Ada 5 ya. Coba sebutin satu huruf qalqalah Ibu Yayah. Huruf apa? Satu saja. Jadi toko. Contoh misalkan huruf qaf ya, huruf qaf. Baje. Ya, cukup. Huruf qaf misalkan ya. Ketika ada huruf qaf, kemudian ada sifat qalqalah, apakah sifat qalqalah pada huruf qaf itu semua versi huruf qaf? Tidak.
Apakah huruf qaf berharokat fathah dia dibaca qalqalah? Tidak. Iya. Coba Ibu Yayah boleh bantu dijawab. Apakah huruf qaf berharokat fathah itu dibaca qalqalah? Tidak. Tidak. Nah, tidak. Pas sukun. Kapan? Ketika dia Sukun. sukun. Nah, betul. Jadi sifat qalqalah itu muncul ketika hurufnya sukun saja. Ya, ketika hurufnya sukun saja. Nah, itu sifatnya ya. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya bagaimana cara pengucapannya, pengaplikasian yang lebih detail nanti insya Allah di lain waktu insya Allah. Ya, tapi salah satu contohnya tadi qalqalah ya, itu adalah sifat huruf. Nah, bagaimana cara keluarnya? Mungkin teman-teman juga sudah bisa mengaplikasiannya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, syukran Ibu Yayah dan juga Ustaz Salman. Alhamdulillah untuk Ya. sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk afwan Ibu. Baik, kita langsung memasuki untuk sesi talaki. Ustaz ya? Ya, boleh. Boleh. Dari ayat ke berapa sampai berapa Ustaz? Boleh, mungkin satu atau dua orang dari ayat pertama sampai ayat 6. Sampai ayat ke-6 ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertalaki, boleh gunakan fitur raise hand-nya sekarang. Boleh baca. Boleh gunakan fitur raise hand-nya sekarang? Ya. Baik, sudah ada dua ya untuk mengangkat tangannya di sini. Yang pertama, Assalamualaikum Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Sebentar, fajr. Afwan, ini suaranya ada feedbacknya. Mungkin ada yang Jaringan kali Ustaz. Karena di Padang hujan. Oh, di Padang hujan. Baik, coba ulangi. Wal fajr. Ya, Afwan Ustaz, jelas Ustaz? jelas sudah, alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Lanjut ayat pertama, wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wallayli idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Coba ulangi. Hal fi dzalika itu beda. Kaf sama qaf beda. Hal fi dzalika qasamul lidzi, itu huruf ha. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jangan hijr tapi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Alam tara kaifa fa'ala Coba, rabbuka. jangan kai tapi kai. Alam tara kaifa fa'ala Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Masya Allah, barakallah fiik. Nanti diperbaiki ya untuk huruf-huruf tadi yang dikoreksi. Huruf kaf sama huruf qaf itu beda. Kalau huruf kaf itu makhrajnya di depan huruf qaf. Kalau huruf qaf di pangkal lisan sekali ya. Tsumma liaqsal fauqu tsummal kafu asfalu ya. Nah, itu ada qaf, ada kaf seperti itu. Barakallah fiik. Lanjut Kang Yesa. Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran Ibu Lydia. Selanjutnya untuk yang sudah mengangkat tangannya malam hari ini, selanjutnya ada Ibu Maisyarah. Assalamualaikum Ibu Maisyarah. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Baik, syukran, makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ulangi coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Wal fajr. Jangan sampai awal. Tidak ada suaranya. Dia dhammah saja. Wal. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Hati-hati ya, di huruf fa-nya jangan mantul. Wasyafa'i. Jangan. Wasyafa'i. Ya. Wasyaf'i wal watr. Masih ada fe-nya. Tidak ada fe-nya. Wasyaf'i. Nah, seperti itu. Wasyaf'i wal watr. Balik lagi ya. Enggak apa-apa, lanjut dulu ayat 3. Allahu Rabbi Karim. Wal laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi nanti huruf fa-nya ya, jangan Lupa sampai ya. mantul. Af. Af. Tidak ada e-nya. Ketika pengucapannya tidak ada e-nya. Af tidak ada. Afwa wasyaf'i. Wasyaf'i. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Cukup. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, Ustaz. Tadi sudah Ibu Maisyarah. Mungkin satu lagi Ustaz terakhir boleh? Boleh. Ini mungkin saudara Fatir mungkin ya. Ini nggak tahu raise hand-nya ya Di mana sepertinya. ya? Kayaknya Dia di raise hand kolom banyak. itu dia di kolom Kolom chatnya chat. ya. Boleh Baik. mungkin. Ustaz. Sus. Atas nama tadi siapa? Saudara Fatir. Fatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk talakinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal fajr walayalin ashr wasyab'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul I-nya panjang. Hal fi dzalik. Hal fi dzalika I-nya panjang. qasamul Fi-nya dibaca rada panjang. Fi ditahan. Hal fi dza. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Masya Allah, barakallah. Fatir, usianya berapa? 17 tahun. Masih sekolah? Masih. Masih ya. Berarti sekarang kelas 11 atau kelas 12? Ya, Saya. kelas 12. Kelas 12. Karena ada namanya Fatir X11 MA gitu ya. Barakallah. Ya, nanti Saya, Fatir Ustaz. semangat ya belajarnya. Tadi ada beberapa huruf yang masih ketukar. Tidak apa-apa, memang sengaja tidak di-stopkan. Karena kalau di-stopkan nanti terlalu panjang. Tapi Fatir semangat terus ya belajarnya dimanapun. Ya, kalau bisa pulang sekolah belajar ngaji ya. Kalau di sekolahnya ada belajar tahsin, itu boleh diikuti dengan serius supaya nanti bacaannya lebih baik nanti insyaallah ya. Semangat selalu. Cukup Kang Gesa. Baik, syukran jazakallahu katsiran. Untuk Ustaz Salman juga tadi terakhir untuk talakinya atas nama Saudara Fatir ya. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz Salman, sebelum ditutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu?
Baik, penyampaian terakhir closing ya. Syukron atas perhatiannya teman-teman semua yang masih hadir ya ataupun yang sudah duluan nanti mungkin melihat video ulangnya. Mohon maaf sekali lagi untuk yang belum bisa disebut untuk talaki nanti insyaallah mungkin di lain waktu ya Kang Gesa, nanti insyaallah jika kita masih diberikan umur panjang nanti insyaallah kesehatan kita masih terus bisa beribadah ya dalam ketaatan kepada Allah seperti itu ya. Tetap semangat. Memang kalau belajar yang namanya belajar ngaji itu adalah sesuatu hal yang paling mualas sekali ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang kita lawan itu bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng ya, bukan ecek-ecek ya, bukan sesuatu hal yang biasa. Yang kita lawan itu apa? Asyaitanu. Ya, yang kita lawan asyaitanu. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu ingin belajar Al-Qur'an, coba dimulai dari memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, ini teman-teman yang sekarang masih bertahan ini luar biasa. Berarti sudah melawan syaitannya hebat sekali ya. Berarti sudah bertempur dengan syaitannya keren sekali. Karena apa? Saya katakan serius, kalau kita hanya melawan dingin, melawan misalkan ngantuk, misalkan melawan sinyal yang kurang baik itu simple ya. Tapi ada yang lebih besar ya. Ada godaan syaitan ya. Tapi itu akan menjadi mudah kalau kita berlindung ya. Maka saya katakan kepada teman-teman, ada satu hadis yang tidak akan pernah saya bosan sampaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Seorang yang belajar Al-Qur'an itu baik kata Rasulullah ya. Yang mengajarnya juga baik seperti itu. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bukan hanya orang yang fasih saja ya, tapi ada orang yang belajar itu juga baik. Maka kita tidak boleh berputus asa. Tetap semangat dan istiqomah. Itu saja. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan katsiran Salman untuk materinya pada malam hari ini luar biasa. Baik. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Sehat selalu, barakallahu fiik. Amin. Amin, Allahumma amin. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Salman untuk ilmu, materi, dan juga waktu dan serta kesempatannya pada malam hari ini. Insya Allah untuk bedah tajwidnya akan dilanjutkan kembali tentunya insya Allah ya Ustaz, untuk di pekan depan untuk surah Al-Fajr, karena tadi baru sampai ayat ke berapa? Ayat ke-6 ya? 6. Baik, insya Allah akan dilanjutkan kembali di pekan depan. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu semua untuk set remindernya di handphonenya ya, setiap Rabu malam dan juga Ahad malam. Nah, jangan lupa untuk mulainya pukul 19.30 Bapak Ibu ya, 19.30 waktu Indonesia Barat, untuk langsung bergabung di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji. Insya Allah nanti untuk hari Rabunya akan bedah tajwid kembali, dan untuk hari Ahadnya insya Allah akan ada materi-materi ilmu amali insya Allah. Baik Bapak Ibu, marilah terus semangat untuk kita perbaiki bacaan Al-Qur'annya, karena itu pun sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di surah Al-Muzammil di ayat keempat. Dan semoga Bapak Ibu semua yang mengikuti kelas ini Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama dan doa hamdalah istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup terakhir Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai kelas privat tahsin ya. Nah, kita sudah menyampaikan ataupun menuliskan nomor Teh Syifa di kolom chat. Nanti Bapak Ibu boleh kontak langsung admin kami di Sobat Ngaji yaitu Teh Syifa. Kontaknya sudah disampaikan di kolom chatnya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk tanyakan, karena untuk kelas tahsin privat ataupun makomat akan dimulai insya Allah pada tanggal 25 November bulan ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua, bagi yang tadi belum bisa Gesa panggil untuk bertanya ataupun sesi talakinya, Gesa mohon maaf. Semoga di lain kesempatan bisa bergabung dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk tanya jawab dan juga talakinya. Dan selain itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dari awal, dan mungkin ada yang
tertinggal tadi di kelasnya ataupun di kajian pada malam hari ini, jangan khawatir, insya Allah nanti akan kami kirimkan kembali untuk link dari rekamannya. Baik, begitu saja kisah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Untuk Bapak Ibu semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan mohon izin untuk kami akhiri.